Segini utang Sri Lanka yang membuatnya bangkrut dan sekarang kacau balau. Sri Lanka, negara kepulauan di Samudra Hindia, hari ini sedang kacau balau setelah bangkrut dan gagal membayar utang luar negerinya. Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe telah dipaksa lengser setelah ribuan demonstran yang marah menyerbu Istana Kepresidenan sejak Sabtu malam lalu. Massa juga membakar kediaman Perdana Menteri. Seberapa besar sebenarnya utang luar negeri Sri Lanka yang membuat negara itu menjadi kacau? Mengutip laporan BBC, Sri Lanka sedang berusaha untuk merestrukturisasi utang lebih dari 50 miliar dolar Amerika, lebih dari 748 triliun rupiah, yang harus dibayar kepada kreditur asing, agar lebih mudah dikelola untuk membayar kembali. Perekonomian negara itu telah terpukul keras oleh pandemi COVID-19 dan kenaikan harga energi. Namun, para kritikus mengatakan krisis saat ini telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri sebelumnya. Kekurangan kronis mata uang asing atau devisa dan inflasi yang melonjak telah menyebabkan kekurangan obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya yang parah. Sri Lanka telah gagal membayar utangnya untuk pertama kalinya dalam sejarahnya ketika negara itu berjuang dengan krisis keuangan terburuknya dalam lebih dari 70 tahun. Masa tenggang 30 hari untuk menghasilkan 78 juta dolar Amerika pembayaran bunga utang yang belum dibayar berakhir pada pertengahan Mei 2022. Gubernur Bank Sentral setempat saat itu mengatakan negara itu sekarang dalam default preemptive. Profesor Mick Moore dari University of Sussex dan mantan konsultan di Sri Lanka untuk Asian Development Bank mengatakan meskipun tampaknya Sri Lanka sedang berjuang dari dampak masalah ekonomi global, secara tegas bukan itu penyebabnya. Ini adalah krisis ekonomi paling buatan manusia dan sukarela yang saya tahu, katanya kepada program BBC Today. Moore mengatakan pemerintahan sebelumnya telah meminjam uang untuk proyek-proyek infrastruktur. Kemudian bersikeras dengan cara yang sangat maco untuk membayar utang yang menumpuk, daripada merestrukturisasinya dengan kreditur, ujarnya. Pemerintah saat itu berjalan dengan cara ini sampai sekitar 6 bulan yang lalu dan pada dasarnya mereka telah memberikan hampir semua valuta asing yang bisa mereka kuasai, imbuh dia. Ini adalah inkompetensi yang mengerikan. Negara tersebut telah memulai pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional, IMF, mengenai bailout dan perlu menegosiasikan kembali perjanjian utangnya dengan kreditur. Namun kondisi berubah menjadi semakin kacau setelah Presiden Rajapaksa dan PM Wickremesinghe sepakat mengundurkan diri pada Rabu nanti di tengah tekanan rakyat yang marah. Kedua pemimpin itu telah melarikan diri dari kediamannya setelah diserbu ribuan demonstran. Mereka dilaporkan mengungsi di markas militer demi keselamatan.